Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Allah pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Alhamdulillah, dalam kesempatan di bulan yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di hari yang keempat ini. Semoga amal ibadah kita, sedekah kita, dan setiap apapun yang dilakukan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang mendengarkan dan menyimak ceramah di rumah, dalam situasi wabah yang saat ini mendunia, yaitu menjangkitnya virus corona, merupakan musibah dan keprihatinan kita semua. Yang pertama dan utama kita dalam menghadapi musibah ini adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik besar maupun kecil, yang terlihat maupun tidak kelihatan oleh mata kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibah, apabila orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Maka seyogyanya kita berikhtiar, sebab semuanya memang hanya milik Allah. Termasuk wabah corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia, merupakan musibah bagi kita semua, dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasi dengan segera dan tepat. Tentu kita menghayati bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di dunia adalah izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini bahwa Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui, tapi maha mengetahui semua yang ada dan terjadi di daratan dan di tempat-tempat sepi maupun tersembunyi, yang mencakup binatang, pepohonan, pasir, kerikil, debu dan bakteri maupun virus. Termasuk tidak ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan dan tanaman, biji yang ditanam oleh manusia
dan biji-biji tanaman di darat yang menjadi cikal tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya tertulis di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Itu semua adalah kebukti keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan keluasaannya dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka jika seluruh makhluk dari yang pertama sampai terakhir bersatu untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya, niscaya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk itu. Maka Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Luas, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, Maha Mulia, dan Maha Menyaksikan. Alangkah mulianya Allah sebagai Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu menghitung pujiannya. Maka sepantasnya lah kita mengucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Bapak, Ibu, dan sahabat pendengar yang berada di rumah, begitulah bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah, ciptaannya dari yang paling besar hingga yang kecil, yang tak ada kelihatan. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Adapun pada diri kita sebagai manusia biasa, bisa jadi musibah termasuk wabah virus corona ini merupakan ulah tangan kita sebagai manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, hadirin yang ada di rumah, untuk itu marilah kita perkuat upaya spiritual ilahiyah kita dengan memanjatkan doa memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pemberi keselamatan, agar kita diberikan kekuatan spiritual jiwa dengan salat, doa, dan zikir dan kalimat-kalimat thayyibah. Jika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kebersihan, insya Allah itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita dari serangan wabah penyakit, seperti berwudu dengan sempurna, bersiwak atau bergosok gigi setiap akan sholat, mandi janabat minimal setiap Jumat sekali, mandi pagi sebelum salat tahajud, memotong kuku dan lain sebagainya. Kalau di antara kita ada yang mendapat musibah, kita mohonkan doa agar diberikan segala kesembuhan. Musibah yang perlu kita waspadai dan terbesar di dunia ini adalah takutnya kita mendapatkan musibah agama, yakni manakala kita sudah enggan lagi sholat berjamaah di masjid, malas bertadarus Al-Quran, dan berat sholat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah virus corona ini dan dari berbagai ujian apapun. Mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan dari segala wabah musibah ini. Untuk itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kenikmatan di dalam mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai upaya kita, berbagai acara kita maksimalkan dengan upaya-upaya ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, Maha yang Maha tahu, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami ampunan atas maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tubuh ini. Ampuni jikalau tubuh-tubuh ini telah berbuat nista.
Ampuni jika tubuh ini ada daging haram yang telah kami makan dari makanan yang haram. Karuniakanlah kepada tubuh kami bersih ya Allah. Bersihkan dari segala maksiat yang telah kami lakukan. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.